Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pelaporan keberlanjutan pada sektor e-commerce yang beranggotakan saya sendiri, Adelia Maura dengan NPM 145 dan dua rekan saya yaitu Francisca Yuliana dengan NPM 135 dan Muhammad Iqbal dengan NPM 194. Di sini ada latar belakang mengenai materi ini, yaitu perkembangan e-commerce di Indonesia membawa dampak positif seperti peningkatan akses pasar, efisiensi rantai pasok, dan peluang bagi UMKM. Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan tantangan seperti konsumsi energi berlebihan, limbah kemasan, emisi logistik, dan perlindungan data konsumen. Laporan keberlanjutan menjadi penting untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sesuai konsep triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Perusahaan yang mengadopsi standar seperti GRI, SASB, dan TCFD akan memiliki reputasi dan daya saing yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pengertian mengenai pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting, yaitu laporan yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitasnya. Laporan ini memberikan informasi tambahan bagi pemangku kepentingan selain laporan keuangan, sehingga membantu mereka menilai komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaporan ini juga berfungsi untuk sarana komunikasi perusahaan kepada publik mengenai komitmen dan tindakan yang telah dilakukan. Kemudian ada konsep triple bottom line yang diperkenalkan oleh John L. Kington tahun 1997. Yang pertama yaitu konsep profit atau ekonomi, yaitu keuntungan perusahaan dan kontribusi terhadap ekonomi. Yang kedua yaitu people atau sosial, dampak terhadap pekerja konsumen dan masyarakat. Yang ketiga yaitu konsep planet atau lingkungan, yang berdampak terhadap lingkungan termasuk emisi dan limbah. Regulasi dan standar pelaporan berkelanjutan mengacu pada beberapa regulasi dan standar berikut. Pertama, PJOK 051, POJK 03 tahun 2017 mengatur penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Dua, GRI Standards Global Reporting Initiative, standar global yang digunakan untuk menyusun laporan keberlanjutan. Ketiga, SASB Sustainability Accounting Standard Board dan TCFD Task Force on Climate Related Financial Disclosure menjadi acuan internasional dalam pengungkapan informasi terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG. Pentingnya pelaporan keberlanjutan pada sektor e-commerce. Pertama, transparansi dan akuntabilitas menunjukkan pengelolaan dampak ESG secara terbuka membangun kepercayaan publik. Kedua, kepercayaan konsumen. Konsumen tidak hanya menilai perusahaan dari produk, tetapi juga dari kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Ketiga, akses pendanaan memudahkan perolehan modal karena investor global mempertimbangkan faktor ESG, environment, mental, social, governance. Dan yang terakhir, daya saing global memperkuat posisi di pasar internasional dengan memenuhi standar keberlanjutan global. Aspek yang dilaporkan dalam e-commerce terdiri dari tiga. Yang pertama, lingkungan. Perusahaan e-commerce bertanggung jawab mengelola dampak lingkungan akibat konsumsi energi, pusat data, server, logistik, dan distribusi. Yang kedua, sosial menyorot tanggung jawab terhadap konsumen, pekerja, dan masyarakat.
Aspek ini mencakup perlindungan data konsumen, kesejahteraan pekerja, keselamatan kerja, pemberdayaan UMKM melalui akses, pelatihan, dan digitalisasi. Hal ini mendukung citra positif perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Yang ketiga, tata kelola fokus pada penerapan etika bisnis, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan harus memiliki sistem manajemen yang baik, menjaga keterbukaan informasi, serta menjunjung integritas dan akuntabilitas agar tercipta hubungan yang sehat dengan konsumen, mitra, dan pemangku kepentingan. Terus ada tantangan implementasi di sektor e-commerce. Yang pertama ada biaya tambahan, itu membutuhkan investasi tinggi untuk SDM kompeten, sistem pengumpulan data, dan program keberlanjutan, misalnya itu kemasan ramah lingkungan. Terus yang kedua ada keterbatasan regulasi. Kewajiban SR masih fokus pada perusahaan publik dan jasa keuangan dalam diatur dalam PJOK nomor 51 garis miring PJOK nomor 3 garis miring 2017. Sebagian besar e-commerce non-publik sehingga pelaporan bersifat sukarela dan bervariasi. Terus ada rendahnya kesadaran konsumen. Mayoritas konsumen masih memprioritaskan harga, variasi, dan kecepatan layanan daripada aspek keberlanjutan. Ini mengurangi insentif investasi perusahaan. Nah, ada kesimpulannya dari pelaporan keberlanjutan pada sektor e-commerce. Langkah penting untuk memastikan bahwa bisnis digital tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Keberadaan pelaporan ini membantu meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan konsumen, memperluas akses pendanaan, dan memperkuat daya saing di tingkat global. Meskipun demikian, implementasi pelaporan keberlanjutan masih menghadapi tantangan seperti biaya tambahan, keterbatasan regulasi untuk perusahaan publik, dan rendahnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan sebaiknya dipandang sebagai strategi bisnis jangka panjang, bukan hanya kewajiban administratif. Selanjutnya, ada saran bagi perusahaan e-commerce penting untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnisnya, mulai dari efisiensi energi, manajemen logistik, perlindungan data konsumen, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja. Penyusunan laporan sebaiknya mengikuti standar internasional seperti GRI, SASB, atau TCFD agar meningkatkan kredibilitas perusahaan. Sementara itu, konsumen diharapkan semakin bijak dalam memilih produk dan layanan dari perusahaan yang berkomitmen pada praktik keberlanjutan, sehingga dapat mendorong pelaku e-commerce terus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan keberlanjutan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.